ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار صدق الله العظيم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Ada para pelajar. Kamu di rumah sering baca Quran juga nggak? Ngomong-ngomong, kayaknya makin kesini makin banyak ya remaja yang masih menganggap Al-Quran itu kayak kitab yang tebal aja gitu. Nggak tahu artinya apa dalamnya. Terus pentingnya apa gitu sehingga harus dibaca Quran itu. Meskipun sih sebagiannya lagi banyak juga yang malah giat menghafalnya. Daripada kita bingung, yuk mendingan kita tonton satu video yang di dalamnya kita bisa dapat pengertian Al-Quran, termasuk alasan-alasan kenapa ayat Al-Quran itu harus dihafal. Mau? Yuk kita nonton bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran secara bahasa itu berasal dari kata qoro'a yaqra'u Qur'anan. Itu wazan dalam bahasa Arab ya, yang artinya adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Jadi pengertian Al-Quran secara bahasa sederhananya adalah bacaan. Nah tapi nih secara istilah Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur sebagai petunjuk untuk semua umat manusia. Kamu harus tahu, Al-Quran juga menjadi penyempurna atas ketiga kitab suci yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sebelumnya, yaitu Taurat yang diturunkan ke Nabi Musa alaihissalam, Zabur yang diturunkan ke Nabi Daud alaihissalam, dan Injil yang diturunkan ke Nabi Isa alaihissalam. Buat sejarahnya nih ya teman-teman, dulu Al-Quran itu nggak langsung jadi berbentuk kitab kayak yang kita pegang sekarang loh. Al-Quran diturunkan berangsur-angsur, dihafalkan oleh Rasulullah SAW serta para sahabat dan umat yang beriman mengikutinya. Selain dihafal, skrip-skrip ayat Al-Quran juga ditulis pada pelepah daun kurma, diukir pada batu dan tulang unta. Tapi ada dua hal yang kemudian mendorong agar Al-Quran dibukukan. Apa aja sih? Pertama, fungsi Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia sampai hari kiamat. Menjadikan Al-Quran harus bisa diwariskan ke generasi-generasi berikutnya. Wah kebayang ya kalau nggak ditulis saat itu, mungkin kita nggak bisa baca sekarang. Kedua, para penghafal Al-Quran di masa kenabian itu satu persatu mulai wafat karena gugur pasca mengikuti perang maupun karena usia. Maka atas petunjuk Rasulullah SAW, skrip-skrip Al-Quran itu mulai dikumpulkan, dipilah, dan mengalami proses kodifikasi hingga penyusunan surah-surah di dalamnya. Al-Quran dikompilasi dalam waktu yang sangat panjang sampai baru selesai dibukukan pada masa kekhalifahan Sayyidina Utsman bin Affan dan terus diperbanyak hingga bisa kita baca sekarang. Nah, teman-teman, jadi Al-Quran itu adalah sumber pokok ajaran Islam. Maha tahu dan maha benarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tercermin loh dalam Al-Quran yang isinya bisa jadi petunjuk dalam semua urusan yang dibutuhkan oleh manusia. Mulai dari ibadah langsung pada Allah seperti sholat atau saum, sejarah, informasi tentang hari akhir, kehidupan pasca kematian,
panduan akhlak mahmudah atau perilaku terpuji, aturan-aturan, sampai ilmu pengetahuan. Itu semuanya super lengkap asli. Ada semua di dalam Al-Quran. Masa sih? Gak percaya. Nih, kita kasih contoh. Ini tentang proses terciptanya bumi ya. Adalah Ebert George Limit, seorang pakar kosmologi, melalui penelitiannya tahun 1920 Masehi menemukan bahwa alam semesta berasal dari material mega besar dengan sifat super padat dan panas yang kemudian meledak dan mengembang terjadi sekitar 13.700 miliar tahun yang lalu. Serpihan dari ledakan itu membentuk bumi dan planet-planet lainnya. Teori ini kemudian semakin dipopulerkan oleh saintis barat Stephen Hawking dengan nama teori Big Bang. Padahal ternyata nih teman-teman, Quran surat Al-Anbiya ayat 30 itu udah kasih tahu tentang hal yang sama 1.300 tahun sebelumnya. Asli. Apa mungkin tuh? Nih ya, begini artinya. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Begitu kata Allah dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Subhanallah. Apa gak jadi merinding tuh kita dengernya? Betapa maha benar isi Al-Quran itu. Gak ada deh yang lebih layak untuk jadi pedoman hidup selain Al-Quran memang. Nah, by the way, ini nyambung nih sama next topik kita. Kenapa Al-Quran perlu dihafal? Setidaknya kita rangkum ada 3 nih alasannya. Yuk kita simak. Yang pertama, itu karena Al-Quran adalah ditujukan sebagai pedoman hidup manusia, maka manusia manapun yang ngafalin Al-Quran itu berarti lebih dekat untuk mengamalkannya. Iya dong, kalau udah hafal, apalagi sama artinya juga nih, itu tinggal praktiknya dalam amal perbuatan kan? Tapi kalau nggak hafal, gimana? Kedua, Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca dan menghafal Al-Quran, dia bersama para malaikat yang mulia. Sementara orang yang membaca Al-Quran, dia berusaha menghafalnya dan itu menjadi beban baginya. Maka dia mendapat 2 pahala. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari nomor 4937. Nah, selain akan ditemani malaikat hingga terjaga dari godaan karenanya, ada juga keterangan Rasulullah SAW untuk para penghafal Quran berikut ini. Begini kata Rasul. Siapa yang menghafal Al-Quran, mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya yang terangnya seperti matahari. Dan kedua orang tuanya akan diberi 2 pakaian yang tidak bisa dinilai dengan seisi dunia. Kemudian kedua orang tuanya akan bertanya, mengapa saya sampai diberi pakaian semacam ini? Lalu disampaikan kepadanya, disebabkan anakmu telah mengamalkan Al-Quran. Hadis riwayat Hakim dan dihasankan oleh Al-Albani. Masya Allah teman-teman, banyak banget ya ternyata keutamaan yang dijaminkan oleh Allah dan Rasul bagi para penghafal Al-Quran. Nah, sekarang setelah dijelasin begini, kamu mau pada ikutan ngafalin Quran dong? Iyalah, banyak banget manfaatnya kan? Yuk mulai sekarang kita lebih mencintai Al-Quran, membacanya, mulai menghafal dan berusaha mengamalkan semua pesan-pesan Allah yang ada di dalamnya. Selamat berjuang para pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.